Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Luna, NIM 104250006. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi internalisasi nilai moderasi beragama, 9 nilai moderasi beragama. Nah, sebelumnya, moderasi beragama itu apa sih? Moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam KBBI, moderasi memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengurangan kekerasan, dan yang kedua, penghindaran keekstreman. Kemudian dalam bahasa Arab, moderasi ini dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, itidal adil, dan tawazun, berimbang. Moderasi agama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrim dalam beragama. Nah, langsung saja ke 9 nilai moderasi beragama. Yang pertama ada nilai tawasud. Nah, tawasud berasal dari bahasa Arab wasata yang artinya tengah-tengah. Kemudian tawasud yaitu nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir dan tindak tengah-tengah dalam memahami agama, tidak ekstrem kanan juga tidak ekstrem ke kiri, tidak berlebihan dan tidak juga berkurangan. Nah, contohnya itu ketika ada dua teman kita yang berbeda pendapat tentang pilihan ekstrakurikuler, nah kita itu harus berada di tengah keduanya. Kita bisa bilang ke mereka bahwa kalian bisa ikut sesuai minat kalian dan tetap saling mendukung. Nah, sikap kita ini bisa disebut dengan tawasud. Ada indikator nilai tawasud, yaitu meyakini bahwa Islam adalah agama yang terbaik, proporsional dalam bersikap, memaksimalkan peran sebagai hamba Allah, melakukan kebaikan, ringan tangan, dan menghargai perbedaan. Lanjut ke nilai yang kedua, yaitu itidal. Itidal berasal dari bahasa Arab yang artinya lurus. Adil adalah sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang, dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Contohnya adalah dua anak yang punya satu kue. Mereka membagi kue itu dengan sama rata. Jadi mereka membagi dengan sama ratanya ini disebut dengan adil. Adapun indikator nilai itidal atau adil yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, mempertahankan pribadi dan hak orang lainnya, tidak berat sebelah dan proporsional. Nah, selanjutnya nilai yang ketiga, tasamuh. Tasamuh adalah berasal dari bahasa Arab samaha yang artinya lapang dada atau memaafkan ketika kondisi mampu, atau bisa disebut juga dengan toleransi. Nah, toleransi beragama berarti sifat atau sikap membiarkan beragama atau menghormati hak orang lain untuk beragama. Contohnya, seorang kakak sedang mendengarkan musik, tapi adiknya itu sedang belajar. Nah, si kakaknya itu mengecilkan volume musiknya sehingga adiknya itu tidak terganggu. Ini adalah contoh tasamuh, tapi bukan tasamuh dalam beragama. Nah, indikatornya ada menghargai budaya, literasi keagamaan, tidak mencela agama lain, menghargai perbedaan tafsir, dan menerima keberagaman. Selanjutnya, nilai musyawarah. Nah, musyawarah berasal dari bahasa Arab syura yang artinya mengambil, melatih, menyodorkan diri dan meminta pendapat atau nasihat. Musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan yang lain untuk mendapatkan satu pendapat yang telah disepakati. Contohnya, dalam satu kelas akan memilih satu ketua kelas. Nah, mereka ini berdiskusi bersama, memberi pendapat masing-masing, lalu memilih secara sepakat. Adapun indikator musyawarah yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan bersikukuh dengan pendapat sendiri, mengutamakan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan,
mengemukakan pendapat disampaikan dengan bahasa yang baik dan santun. Nah, selanjutnya nilai islah. Islah adalah upaya yang dilakukan untuk membawa perubahan dari keadaan buruk menjadi keadaan baik. Contohnya, dua anak bertengkar soal bola. Nah, kita itu harus mengajak bicara dengan baik-baik sehingga mereka dapat saling memaafkan dan bisa bermain bola lagi tanpa bertengkar. Nah, indikatornya itu kesadaran untuk beriman dan mengamalkan ajaran, mampu berpikir positif, cenderung mendasar kepada kebaikan. Selanjutnya, nilai qudwah atau ketelatenan. Nah, qudwah berasal dari dua kata, yaitu uswah dan hasanah. Uswah berarti teladan dan hasanah yaitu sesuatu yang baik. Jadi uswah hasanah adalah suatu perilaku yang mulia yang menjadi teladan bagi umat manusia. Contohnya, dosen datang paling awal di kelas dan memulai pembelajaran dengan disiplin. Nah, mahasiswanya ini jadi ikut terbiasa dengan tepat waktu karena dosennya itu datang tepat waktu. Nah, indikatornya ada memiliki visi masa depan, integritas, inisiatif, kreatif dan inovatif, rela berkorban dan peduli terhadap masalah umat, mampu memengaruhi orang lain. Selanjutnya ada muwatanah. Muwatanah adalah pemahaman dan sikap menerima eksistensi negara bangsa, nation state. Konsep ini mendorong rasa cinta tanah air, nasionalisme, dimanapun seorang berasa memprioritaskan orientasi kewarganegaraan. Contohnya, setiap minggu seorang anak ini ikut bekerja bakti membersihkan taman kampung agar lingkungan tetap rapi dan nyaman. Indikatornya ada iman, saling menyapa, terbuka dan tolong menolong. Dan yang selanjutnya ada al-unf. Al-unf berasal dari bahasa Arab arif yang berarti kelembutan dan kasih sayang. Al-unf adalah sikap yang mengutamakan dan memahami keragaman ekspresi beragama di masyarakat. Contohnya, saat dua anak lagi berebut kursi, nah kita sebut aja Dian dan Santi. Nah, si Dian ini itu enggak narik atau dorong si Santi itu, tapi Dian ini malah ngomong kalau kamu dulu aja, nanti aku nyusul, kayak gitu. Jadi enggak ada kekerasan, tapi malah si Dian ini lembut. Nah, indikatornya ada tenggang rasa, saling memaafkan, saling percaya, kerjasama, toleransi, menjaga kelestarian lingkungan, cinta damai, peduli, dan empati. Nah, nilai yang terakhir yaitu i'tiraf bil urf. I'tiraf bil urf adalah nilai yang mengajarkan untuk mengakui dan menghargai kebiasaan baik, adat dan norma budaya yang ada di masyarakat. Contohnya, mahasiswa KKN melihat semua orang melepas sandal sebelum memasuki rumah Pak RT. Nah, ia pun mengikuti kebiasaan itu sebagai bentuk menghormati adat setempat. Adapun indikatornya, yang pertama kognitif, yaitu kemampuan memahami dan menganalisis budaya. 2. Afektif, sikap menerima dan toleransi terhadap perbedaan. Dan yang terakhir, psikomotorik, keterampilan praktis untuk berinteraksi dan membangun kohesi sosial. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dibahas hari ini dapat menjadi tambahan wawasan dan motivasi ke depannya. Saya juga berharap penyampaian tadi dapat memberikan gambaran yang jelas serta bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.